Life's not fair, took advantage of it. Awareness of social suicide. I refuse to die, not by your side. So I'll take what I can from you, then I'll hide. It's set the lucid dreams for another time. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Syafiq Wahyu Arasyid dengan NIM 40040406206500021 dari D4 Teknik Listrik Industri, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan mengenai praktik elektronika digital yang ditugaskan untuk membuat alat pengontrol kecepatan motor DC. Nah, menuju alat dan bahannya guys. Oke, untuk bahannya yang pertama ada potensiometer. Nah, ini pakai yang 100k ya. 100 kilo. 100.000 ya, 100k lah. Ini harganya kurang lebih antara 3.000 sampai 5.000. Kayak gini nih. Terus yang kedua ada MOSFET IRFZ 24N. Harganya sekitar 6.000-an. Nah, oh ya, ini bukan MOSFET IRFZ 24N ya. Cuman bentuknya hampir sama kayak gini. Cuma yang IRFZ 24N itu nggak ada cekukannya kayak gini. Jadi kotak rata gitu. Terus ada dioda 4001. Nah, ini aku pakai 4002. Ini juga nggak apa-apa guys. Ini harganya kurang lebih Rp250. Terus ada dioda keramik 4148. Nah, ini juga sekitar Rp250-an kayak gini. Terus ini butuh 2 ya guys. Terus ada resistor. Resistornya pakai yang 1K. Nah, berhubung aku nggak ada 1K ya, ini aku contohin aja resistor bentuknya kayak gini. Terus gelang resistor warnanya tuh coklat hitam merah guys. Terus ada, oh iya, ini harganya sekitar Rp300, nggak ada 500 ya. Paling kalau mahal-mahalnya juga 500. Terus ada IC 555. Nah, ini komponen utamanya guys. Ini pakai IC 555. Ini harganya sekitar 1.500 sampai 2.000-an. Terus ada kapasitor keramik. Nih, bentuknya kayak biji cabai nih. Nah, ini pakai yang 104 sama 102. Itu ukurannya 0,1 mikrofarad sama 100 picofarad kayaknya. 100 nanofarad. Terus ada soket adaptor. Soket adaptor ini buat yang 9 volt. Ini harganya sekitar berapa ya kemarin? 3.000 atau 5.000, lupa. Ya, antara 3.000 sampai 5.000 lah. Terus ada adaptor 9 volt. Adaptor 9 volt. Ini bentuknya kayak gini nih. Adaptor 9 volt. Ini harganya sekitar 25.000. Terus lanjut ada PCB polos kayak gini. Nah, ini harganya berapa ya kemarin? 7.000. Harganya 7.000 guys. Terus ada motor DC 9 volt. Nah, ini motor DC 9 volt. Harganya sekitar 15.000. Nah, jadi kalau di total semuanya ini guys, di total semua ini kira-kira ada habis berapa ya? Habis sekitar 70.000, 70 sampai 75.000 guys. Oh ya, ada tambahan buat ngelarutin PCB polosnya ini ya, pakai FeCl3 atau ferrichloride. Itu
di daerahku harganya 7.000 guys. Itu bisa dipakai buat banyak PCB pokoknya, sekitar 5 mungkin. Oke, lanjut ke pembahasan. Oke, yang pertama, apa itu PWM? Nah, PWM adalah kepanjangan dari Pulse Width Modulation, atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi modulasi lebar pulsa. Jadi, pada dasarnya, PWM adalah suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa dengan nilai frekuensi dan amplitudo yang tetap. PWM atau Pulse Width Modulation ini digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital. Pada prototipe ini menggunakan IC 555 yang digunakan untuk menghasilkan sinyal pulsa. Sinyal yang dihasilkan oleh IC ini adalah sinyal pulsa yang umumnya berbentuk gelombang segi 4. Gelombang yang dihasilkan ini akan tinggi atau rendah pada waktu tertentu. Misalnya, pada prototipe ini menggunakan adaptor 9 volt. Nah, jadi titik tertingginya yaitu 9 volt dan paling rendah adalah 0 volt. Durasi atau lamanya waktu di mana sinyal tetap berada di posisi tinggi disebut dengan on time atau waktu on. Sedangkan sinyal tetap berada di posisi rendah atau 0 volt disebut dengan off time atau waktu off. Siklusnya yaitu sinyal PWM akan tetap on untuk waktu tertentu dan kemudian terhenti atau off selama sisa periodenya. Yang membuat PWM ini istimewa adalah kita dapat menetapkan berapa lama kondisi on harus bertahan dengan cara mengendalikan siklus kerja atau duty cycle PWM. Pada prototipe ini menggunakan potensiometer untuk mengubah sinyal lebar pulsa, di mana duty cycle dan frekuensi akan ikut berubah jika diputar potensiometernya. Untuk spesifikasi alat ini yang perlu kita perhatikan yaitu pada IC 555-nya dan MOSFET. Untuk MOSFET sendiri memiliki tegangan seperti gambar di sini. Kemudian untuk IC 555-nya memiliki tegangan antara 4,5 volt sampai 16 volt. Sebelum kita mencoba memakai terminal listrik ya, sebelum mencoba dicolokin ke listrik, kita coba ukur potensiometernya dulu guys. Jadi kalau ukur potensiometer ini kita putar ke ini nih, ohm, selektor ohm yang 200K, soalnya potensiometernya menggunakan 100K, jadi jangan sampai di bawahnya, harus di atasnya. Nah, kita ukur yang tengah itu ground. Ini ya. Yang tengah itu ground. Nah, kita putar dikit nih. Putar dikit. Nah, maka akan semakin naik. Nah, ini kita putar, resistansi akan semakin naik. Tuh 11 berapa itu? 16. Oke, ini sekarang 15 ohm. 15 kita putar lagi. Sekarang naik jadi 24. Kita putar searah jarum jam atau ke kanan. Nah, ini jadi 50. Semakin naik ya. Semakin naik, guys. Terus kita maksimalin itu ada 97,9. Ya, ini kan 100K ya. Jadi nggak selalu 100K persis. Soalnya ada toleransinya, guys. Nih, kita turunin. Lepas. Kita turunin. Kita putar ke kiri. Turun ya. Semakin turun. Oke. Nggak nempel, guys. Seperti ini. Kemudian coba kita putar. Ini kita maksimalin dulu ke kiri, posisi 00. Nah, sekarang kita coba guys, ini kan ada 3 titik nih. Sekarang kita coba yang kanan, titik yang paling kanan sama tengah.
sekarang kita cek. Nah, kalau yang posisi paling kanan ini sekarang 94. Nah, 3 titik ini saling berbalikan guys. Jadi kalau yang kanan ini resistansinya banyak, maka yang kiri resistansinya kecil. Begitupun sebaliknya. Nih ya. Coba sekarang kita putar ke kanan. Nah, resistansinya akan semakin menurun. Dan titik paling kiri resistansinya akan semakin naik. Nah, ini 0 ya. Ini di posisi paling kanan. Oke, kita putar lagi. Nah, ini posisi paling kiri. 94, 95. Oke, kemudian kita akan melakukan uji coba alat ini ya. Yang pertama yaitu kita colokan ini dari konektor adaptor ke adaptornya. Kemudian kita tancapkan adaptor ke terminal. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ada apa ya, karet ini, pakai karet kecil guys. Oke, nah ini mati karena potensiometer ini sedang berada di posisi paling kiri, atau jika dimasukkan ke dalam sinyal PWM tadi, ini berada pada posisi 0 volt atau 0% duty cycle. Kemudian jika kita putar kanan, maka motor ini akan berputar. Nah, tuh berputar tuh. Nah, ini mati lagi, soalnya udah aku putar ke kiri lagi. Kemudian kita putar lagi. Nah, ini aku putar cuma sedikit ya, jadi motornya bergerak cuma pelan. Kemudian jika kita putar lagi, kita putar, maka akan berputar semakin kencang. Nah, kemudian kita putar ke kiri lagi. Oke, maka motor ini akan mati. Kemudian mari kita coba ukur dengan multimeter. Nah, di sini tegangan inputnya kita ukur dulu. Nah, ini ada 9 volt, 9,7. Nah, oke, kemudian setelah kita cek di input di sini, kemudian kita cek output yang ada di motor. Di sini ya, kita colokin di sini. Yang warna merah itu plus, yang oranye, yang warna hitam itu minusnya. Nah, di sini ada 1,53. Kemudian coba kita putar. Kita putar pelan. Nah, kemudian tegangan akan naik menjadi 3,6. Kita putar lagi ke kanan, dan putaran motor akan semakin kencang. Oh, kelihatan gak guys? Nah, ini udah diputar, tegangan bakalan naik sama turun. Nah, ini ada hubungannya sama sinyal PWM yang memakai persen duty cycle tadi. Nih, ada 5. Terus kita putar lagi ke kanan tuh. Kita putar searah jarum jam. Nah, semakin naik. Kita putar lagi sampai maksimal. Nah, kita putar ke maksimal sampai ke 9,4 volt. Kita turunin. Kita putar ke berlawanan arah jarum jam. Nah, semakin turun. Lihat di multimeter. Nah, sekarang menjadi 1,5. 1,5 motor sudah mati. Nah, oke. Jadi seperti ini guys. Nah, mantap. Ya, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu guys.